Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. وقال الله تعالى في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Baik ikhwana fiddin rahimakumullah. Insyaallah pada ceramah kali ini kita akan membahas mengenai menjadi pribadi yang istiqomah setelah bulan Ramadan. Tidak terasa waktu semakin berlalu. Bulan Ramadan yang disebutkan oleh Allah sebagai bulan yang penuh keberkahan, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah, dan juga bulan yang kata Rasulullah dosa-dosa diampuni, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan," barang siapa yang berpuasa Ramadan, imanan, dengan keimanan, wahtisaban, dan mereka mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahum ma taqaddama min dzambi, maka akan Allah hapuskan dosanya. Atau Rasulullah juga mengatakan di dalam hadis lain, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan, maka akan Allah hapuskan dosanya yang telah lalu. Maka dari itu, dengan hampir berlalunya bulan Ramadan ini, hendaknya kita mengintrospeksi diri kita. Apakah amalan-amalan yang telah kita lakukan ini telah menjadikan kita hamba yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mengapa? Karena orang yang mendapati bulan Ramadan dan dia tidak diampuni oleh Allah, maka dia disebutkan oleh Nabi sebagai orang yang celaka. Bagaimana hadis Nabi yang telah disebutkan di dalam doa Nabi Jibril, doa malaikat Jibril yang diaminkan langsung oleh Rasulullah SAW. Celakalah, kata Rasulullah, celakalah bagi seorang hamba yang mereka mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu, dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ikhwana fillah rahimakumullah, hendaknya kita bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepadanya, berdoa agar kita diterima amal ibadah kita dan diampuni oleh Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bagaimana para ulama salaf terdahulu, mereka 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, dan 6 bulan setelahnya mereka berdoa agar diterima amalannya pada saat bulan Ramadan. Lalu pertanyaan besarnya satu, apakah setelah bulan Ramadan ini kita bisa menjadi pribadi yang istiqomah ataupun sebaliknya? Apakah kita bisa menjaga salat malam kita, menjaga puasa kita, menjaga kejujuran kita, menjaga sedekah kita, ataukah sebaliknya? Atau setelah bulan Ramadan berlalu, maka berlalu juga salat kita, berlalu juga puasa yang telah kita lakukan, sedekah yang telah kita lakukan, dan juga hal-hal yang baik yang telah kita lakukan. Maka dari itu, ulama salaf diantaranya Imam Shibli pernah mengatakan, pernah ditanya oleh para muridnya, "Ya Imam, apa pendapatmu mengenai orang yang beribadah saja di bulan Ramadan tapi dia tidak beribadah di bulan setelahnya?" Maka Imam Shibli mengatakan, orang itu orang yang celaka. Karena kita dituntut bukan untuk beribadah pada bulan tertentu saja, tetapi kita dituntut untuk menjadi orang yang Rabbani,
Orang yang mengesahkan Allah, yang mengagungkan Allah di setiap bulannya. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Karena ikhwan fillah rahimakumullah, kita memerlukan pahala dan rahmat Allah itu bukan hanya di satu bulan saja, tetapi di setiap bulan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nas, wahai manusia sekalian, antumul fuqara ilallah. Sungguhnya kalian itu fuqara. Kalian itu miskin. Kalian itu membutuhkan rahmat Allah. Wallahu ghaniyun hamid. Dan sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Fana fiddina rahimakumullah. Orang yang mereka beribadah di bulan Ramadan, lalu mereka melanjutkan beribadah di bulan setelahnya. Inilah hakikat istiqomah yang sebenarnya yang akan kita bahas pada ceramah kali ini. Orang yang istiqomah adalah orang yang mereka mendawamkan kebaikan. Sebagaimana firman Allah, hal jazaa'ul ihsanin illal ihsan. Sungguhnya balasan kebaikan adalah kebaikan pula. Orang yang tanda amalannya diterima adalah mereka yang setelah beribadah, mereka melanjutkan ke ibadah lain setelahnya. Maka itulah hakikat istiqomah yang sebenarnya. Maka dari itu, orang yang istiqomah akan mendapatkan sesuatu tidaklah kecuali 4 hal. Pertama disebutkan di dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 30. Allah mengatakan, Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang qalu rabbunallah, mereka mengagungkan Allah SWT. Yang menyatakan bahwa Rabb-nya itu adalah Allah, tsumma istaqamu. Lalu mereka istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka malaikat itu akan turun lalu mengatakan kepada mereka, ala takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut dan jangan kalian tahzan, bersedih hati. Wa abshiru bil jannah, dan masuklah ke dalam surga bihi kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Jadi orang yang pertama keutamaan kita menjadi orang istiqomah itu kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita semua termasuk orang yang penghuni surganya. Yang kedua, tidak akan ada rasa ketakutan di dalam hati orang yang istiqomah. Bagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Ahqaf, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb-nya ialah Allah, kemudian mereka taqamu, kemudian mereka mendawamkan, kemudian mereka konsisten, istiqomah dengan pernyataan mereka itu, maka mereka akan fala khaufun, tidak akan pernah mendapatkan rasa takut. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, kita akan dimasukkan surga oleh Allah. Yang kedua, tidak akan merasa takut. Yang ketiga, tidak akan pernah bersedih hati. Lanjutan di dalam Quran surah Al-Ahqaf tadi, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan pernah merasa takut dan tidak akan pernah merasa bersedih hati. Orang yang istiqomah tidak akan pernah bersedih hati terhadap yang menimpanya. Karena mereka tahu apa yang hilang darinya dan apa yang mereka dapatkan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ikhwan fillah rahimakumullah, orang yang istiqomah adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sangat masyhur di dalam apa? Dalam pendidikan, para guru sering mengucapkan, Ahabbul a'mal ilallah, sesungguhnya amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuha, adalah amalan yang kontinu, istiqomah terus menerus, wa in qalla, walaupun itu sedikit. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ketika kita melakukan amalan yang konsisten walaupun itu sedikit, itulah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya. Bukan amalan yang banyak namun kita jarang melakukan. Lebih baik kita melakukan amalan sedikit namun kita konsisten, dan tentunya amalan yang banyak dan konsisten itu lebih baik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Agar kita senantiasa menjaga diri kita dalam amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi hari-hari terakhir di bulan Ramadan.
Dimana kalau orang yang berlomba, maka mereka yang akan mendekati garis finish, maka mereka akan menambah kecepatannya. Begitu juga dengan kita. Maka hendaknya kita semakin bersemangat di hari-hari terakhir ini, di hari-hari terakhir Ramadan ini, dan semoga Allah memberikan kita kemudahan dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Itu saja yang ingin disampaikan pada ceramah kali ini. Kurang mohon maaf. Pada Allah mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.